Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini dibaca dari Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Inilah firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian pembacaan nats firman Tuhan. Saya menyapa saudara-saudari dalam Tuhan, Salam. Adapun tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini ialah memilih bagian yang terbaik. Saudara-saudari dalam Tuhan, pelayanan kepada Tuhan adalah pekerjaan yang mulia. Bahkan seluruh orang beriman wajib melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan dalam hal apapun dan dalam cara apapun, seperti dalam sikap, dalam perbuatan, dalam pekerjaan di gereja. Wajib melayani Tuhan, wajib bekerja untuk Tuhan. Hanya saja yang perlu kita ketahui, pelayanan yang kita lakukan harus yang terbaik menurut Yesus, bukan yang terbaik menurut ukuran kita. Misalnya saya kasih contoh, pelayan sebuah restoran. Apa yang dilakukan pelayan di sebuah restoran? Mulai dari sikap, penampilan, makanan yang disuguhkan harus yang terbaik menurut konsumen atau tamu yang datang, bukan yang terbaik menurut pelayan restoran tersebut. Karena yang menikmati makanan adalah tamu, yang menikmati makanan yang disuguhkan, yang menikmati suasana dalam restoran tersebut adalah konsumen, tamu yang datang yang mau makan di restoran tersebut. Makanya yang dipersiapkan harus yang sesuai dengan keinginan atau yang terbaik menurut konsumen atau tamu yang datang. Begitu juga pelayanan kita terhadap Tuhan. Sebab itu, mari kita memilih bagian yang terbaik untuk melayani Tuhan. Bagian yang terbaik seperti apa? Mari kita melihat apa yang dilakukan Maria dan Marta dari firman Tuhan yang telah kita baca. Ketika Yesus dan muridnya tiba di sebuah kampung, ia masuk ke rumah Marta dan Maria. Tetapi cara mereka, Maria dan Marta, cara mereka melayani Tuhan berbeda. Marta sibuk menyiapkan dan menyediakan yang terbaik menurut dia. Mungkin merapikan rumah, membereskan peralatan, perabotan, merapikan lantai, memasak makanan dan minuman. Ia sibuk dalam hal tersebut. Ini kita dapat lihat pada perkataan Marta kepada Yesus pada saat ia meminta kepada Yesus supaya Yesus juga menyuruh Maria membantunya. Marta meminta kepada Yesus agar saudaranya Maria membantunya. Dari perkataan dan permohonan permintaannya inilah, di sini kita bisa tebak kesibukan Marta yang sedang ia lakukan apa. Berarti sibuk pada pekerjaan, sibuk menyiapkan segala sesuatu. Sedangkan Maria duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataan Yesus.
Ia duduk di dekat kaki Yesus. Ia mendekatkan diri kepada Yesus. Ia merendahkan diri di depan Yesus. Dan ia mendengarkan seluruh perkataan yang disampaikan Yesus. Apa jawaban Yesus ketika Marta memohon kepadanya agar Maria membantunya? Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Itu jawaban Yesus kepadanya. Tetapi hanya satu yang perlu, Maria memilih yang terbaik. Di sini kita ketahui, Yesus lebih suka pelayanan Maria daripada Marta. Sedangkan Marta lah yang kelihatan sibuk melayani dan mempersiapkan segala sesuatu. Apakah Marta salah? Tidak juga. Marta tidak salah. Hanya saja kurang baik menurut Yesus. Jadi apa yang membuat Maria disukai Yesus? Apa yang membuat Yesus menyukai sikap perbuatan yang dilakukan Maria? Karena ia memilih dekat kaki Yesus. Ia lebih memilih merendahkan diri dan mendengar seluruh perkataan Yesus. Ia lebih mengutamakan mendengar. Ia lebih mengutamakan merendahkan diri. Yesuslah yang sedang melayaninya dengan firman Tuhan. Ia sedang membuka hati, memberi seluruh hidupnya untuk diisi oleh perkataan-perkataan Yesus. Dan seluruh perkataan Yesus yang ia dengar itulah yang menjadi kekuatannya untuk melayani Yesus dalam berbagai hal. Itulah yang membuat Yesus lebih menyukai pelayanan Maria daripada pelayanan Marta. Sekali lagi, yang dilihat Yesus pada pelayanan mereka berdua adalah sikap merendahkan diri, sikap taat tunduk yang mau mendengar seluruh perkataan Yesus. Sedangkan Marta bukannya mendengar apa yang dikatakan Yesus, ia lebih sibuk pada hal-hal yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh tubuh, seperti makanan, minuman, dan merapikan seluruh rumah. Inilah yang lebih disukai Yesus adalah duduk tenang dan mendengar perkataan Yesus. Yesus yang melayani Maria, dan Maria mau juga mendengar dan mengikuti pelayanan Yesus yang sedang ia lakukan. Saudara-saudari dalam Tuhan, memilih yang terbaik dalam melayani Tuhan adalah mendengar seluruh perkataan Yesus terlebih dahulu. Kita relakan Yesus melayani kita terlebih dahulu, sehingga dasar kita melayani Yesus adalah perkataan Yesus itu sendiri. Pelayanan kepada Yesus akan menjadi lebih baik jika didasari pada perkataan Yesus. Seringkali manusia melayani Yesus adalah yang terbaik menurut versinya sendiri, tanpa didasari pada perkataan Yesus. Seringkali manusia bekerja pada pekerjaan Yesus hanya yang terbaik menurut orang yang melayani tersebut, bukan yang terbaik menurut Yesus. Seringkali patokan melayani Yesus adalah tampil di depan umum, memimpin puji-pujian, main musik, tampil pada kegiatan-kegiatan. Yang penting datang beribadah. Bahkan lebih ke fisik, yaitu pada bangunan gedung gereja misalnya, memberi persembahan bantuan pembangunan yang paling besar. Dan orang merasa sudah melayani Yesus.
Orang merasa sudah melakukan yang terbaik kepada Yesus. Apakah semua itu salah? Tidak juga. Itu memang tidak salah. Tetapi menurut Yesus kurang baik. Bukan pilihan yang baik. Tetapi itu lebih cenderung yang terbaik menurut yang dilihat oleh mata manusia. Karena dasarnya terbaik menurut manusia, bukan terbaik menurut Yesus sendiri. Sehingga jika ini patokan, ada kalanya sering kita dengar dan sering terjadi perebutan jabatan di dalam gereja, memperebutkan posisi pelayanan, sibuk pada hal-hal lahiriah, sibuk pada fisik bangunan gereja, tetapi lupa menyerahkan diri kepada Tuhan, lupa mendengar perkataan Yesus. Itu yang sering terjadi. Jika melayani Yesus hanya menyibukkan diri pada hal lahiriah, ini bisa mengakibatkan seseorang sombong rohani, menganggap karena dialah segala sesuatu pekerjaan di dalam perkumpulan itu menjadi sukses. Ia dapat memukul dada dan mengatakan, itu karena saya memberi yang terbaik. Itu karena saya melayani memberi yang terbaik. Lagu-lagu rohani yang dilakukan itu karena saya yang memberi yang terbaik. Pembangunan menjadi lancar dan sukses itu karena saya sudah memberi yang terbanyak dan terbaik. Sehingga bukan lagi untuk menyenangkan Yesus, tetapi untuk menyenangkan diri sendiri, dan bahkan untuk menyenangkan orang-orang yang melihat apa yang ia lakukan. Inilah atau hal seperti inilah yang disebut Yesus itu kurang baik, yang hanya menyusahkan diri pada banyak perkara. Sama seperti yang dilakukan Marta, menyibukkan diri pada persiapan-persiapan makanan, persiapan minuman yang dapat dilihat tanpa mendengar apa yang dikatakan Yesus. Sebab itu saudara-saudari dalam Tuhan, mari kita melayani Tuhan dengan memilih yang terbaik. Yang terbaik adalah seperti yang dilakukan oleh Maria. Untuk melayani Yesus, terlebih dahulu kita relakan dan kita izinkan Yesus melayani kita dengan firman-Nya, dengan kata-katanya. Biarlah hidup kita ini diperbaharui terlebih dahulu. Biarlah cara pandang kita terhadap pelayanan dan pekerjaan Tuhan diperbaiki oleh Yesus terlebih dahulu. Itulah yang terbaik menurut Yesus. Karena buat apa sibuk pada berbagai macam hal? Buat apa sibuk dalam berbagai macam pelayanan yang menurut versi kita adalah yang terbaik, tetapi bukan didasari pada perkataan Yesus? Bukan didasari pada keinginan yang terbaik menurut Yesus. Menurut kita itu terbaik, dilihat orang banyak itu terbaik, tetapi kurang berkenan kepada Yesus. Memang tidak salah, tetapi kurang baik menurut Yesus. Marilah kita melakukan seperti sikap Maria. Sikap Maria mau dibaharui oleh Yesus terlebih dahulu. Cara melayani Yesus yang lebih baik adalah mendengar perkataan Yesus, mendengar firman Tuhan, taat, tunduk pada perintah Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengikuti apa maunya Tuhan. Itu yang disebut memilih yang bagian yang terbaik. Sebab itu saudara-saudari, layanilah Yesus dengan memilih bagian yang terbaik. Dekatkanlah diri kepadanya. Dengarkanlah apa yang diingini, yang dikehendaki oleh Yesus itu sendiri. Sehingga jika kita sudah mengerti, jika engkau telah paham, telah mengerti apa perkataan Yesus, apa yang diinginkan oleh Yesus, maka segala sesuatu nanti yang engkau perbuat, pekerjaan yang engkau lakukan dalam pekerjaan kepada Yesus,
adalah yang terbaik menurut Yesus, yang berkenan kepada Yesus, bukan yang terbaik menurut kita. Sekali lagi, kita memang tetap melakukan pelayanan, kita melayani Yesus, tetapi kita mulai dengan memilih bagian yang terbaik. Terpujilah nama Tuhan. Firman Tuhan yang telah kita dengar, semoga menjadi kekuatan kita untuk memberi yang terbaik dan memilih bagian yang terbaik dalam pelayanan kepada Yesus. Kita berdoa. Tuhan kami yang maha baik, kami mau melayani-Mu, dan dari firman-Mu kami dapat mengerti, agar kami memilih bagian yang terbaik, seperti yang dilakukan Maria yang duduk merendahkan diri di hadapan-Mu, dan kemudian ia mendengar seluruh perkataan-Mu, supaya hidupnya diperbaharui terlebih dahulu. Kami mau seperti itu ya Tuhan. Hidup kami Engkau perbaharui, hidup kami diisi oleh perkataan-Mu, sehingga itu yang menjadi dasar kami untuk melayani-Mu dalam hal apapun. Amin.